Jadi judulnya memang bedah hasil CPNS 2024. Nah, kiat lulus 2025. Jadi kita saat ini sedang berada dalam eh, istilahnya masa peralihan ya, masa tengah-tengah antara 2024 ke 2025 gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin hasil yang bisa kita lihat dari 2024 dan kita segera menghadapi 2025 ya, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat beberapa informasi terakhir, CPNS tetap ada infonya gitu ya. Di beberapa media tetap ada infonya dan ketika Ibu Rini, Ibu Menteri sedang melakukan rapat atau rapat kerja atau apa gitu ya. Beliau keluar dari ruangan misalkan ya. Beliau selalu ditanyakan oleh wartawan ya, Bu, kapan CPNS itu ya. Dan beliau sempat menjawab beberapa waktu yang lalu ya, kita masih butuh 400.000 formasi. Jadi 400.000 itu bukan angka yang sedikit ya teman-teman ya. Apalagi CPNS. Jadi lumayan besar 400.000 formasi CPNS. Dan ketika nanti sudah selesai penerimaan 2024 yang kemarin dan mau akan membuka 2025, tentu Bu Menteri beserta jajaran, beserta BKN, beserta DPR dan sebagainya akan segera melakukan pematangan ya. Apakah memang 2025 ini akan dibuka kembali penerimaan CPNS atau tidak? Gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi mengingat urgensi sekali lagi kebutuhan di instansi masih cukup besar ya, ada kemungkinan dibuka gitu ya. Jadi masih 50-50. Mudah-mudahan bahkan 70, jadi 70% ya, kemungkinan itu akan ada CPNS 2025. Jadi 60-70% akan dibuka. Ya, kita lihat saja. Memang efisiensi masih berlangsung. Nanti setelah pertengahan tahun baru kelihatan. Jadi akan ada perubahan kemungkinan ya APBN perubahan dan disitulah mungkin terjadi mulai kemungkinan dibuka CPNS 2025. Jadi ditunggu saja mungkin habis Lebaran, habis selesai Lebaran CPNS 2025 akan ada infonya kembali, menghangat kembali seperti itu. Jadi kita lihat animo masyarakat juga cukup tinggi ya. Pelamar CPNS 2024 itu per 2 September itu sudah mencapai 2 juta orang. Ini menunjukkan bahwa animo masyarakat ya itu cukup tinggi ya, bahkan sangat tinggi. Mungkin saya boleh katakan sangat tinggi. Kenapa? Karena ya di satu sisi memang maaf ada Gen Z ya, perbatasan Gen Z dengan milenial ya. Kemudian sekarang udah ada Gen Alpha yang mulai juga masuk ke dunia sekolahan ya. Jadi Gen Z ini memang memegang peranan penting nantinya di dunia ASN. Jadi sekarang eranya Gen Z melamar kerja gitu ya. Dan animo Gen Z juga cukup tinggi menjadi CPNS ya. Mungkin di sini teman-teman Mas dan Mbak yang ikut kakak-kakak yang ikut dalam webinar ini juga Gen Z ya atau Gen milenial ya saya nggak tahu atau Gen Y ya. Nah nanti kita lihat sesuai dengan umurnya masing-masing ya. Jadi nah animo Gen Z cukup tinggi ya. Nah sekitar 2 juta orang. Mengingat memang pasar tenaga kerja kita juga cukup besar, bonus demografi dan teman-teman bisa lihat ya bagaimana persaingan meraih pekerjaan itu cukup besar ya. Jadi mau nggak mau ya CPNS menjadi pilihan utama gitu ya. Menjadi pilihan utama untuk meraih masa depan yang lebih baik gitu ya. Nah ini jadi animo masyarakat tinggi, kemudian pemerintah di satu sisi juga meskipun ada efisiensi sekali lagi, mungkin teman-teman agak khawatir nih efisiensi pemotongan anggaran, pemotongan karena Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi cukup besar ya, sekitar 300 triliun dan salah satu efisiensinya itu juga untuk mensukseskan program makan bergizi gratis misalkan ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti bisa jadi nggak lama lagi dilakukan APBN perubahan gitu ya, ada pergerakan anggaran. Karena kalau anggaran tidak terserap pun itu juga cukup disayangkan karena pembangunan akan tidak maksimal gitu ya. Jadi anggaran pun bisa harus diserap gitu ya, diserap supaya pembangunan, program-program, kebijakan itu segera dijalankan gitu ya. Karena itu akan menimbulkan efek atau multiplier efek efek domino kepada masyarakat gitu ya. Nah, jadi animo masyarakat tinggi sekitar 2 juta orang dan kenapa orang pada mau jadi PNS gitu ya. Nah, jadi pertanyaan kita adalah mungkin kepada diri kita atau kepada sekitar kita ya teman-teman kita atau keluarga kita ya mengapa kita dan mereka sangat berminat menjadi PNS gitu ya. Ya jelas ya,
Ya, kenapa? Karena pertama gaji dan tunjangan mencukupi. Ya. Nah, inilah enaknya PNS. Apalagi sekarang misalnya lagi efisiensi. Di masa-masa efisiensi mungkin tidak ada ya anggaran-anggaran yang lebih gitu ya. Tetapi untuk belanja pegawai itu tetap di save gitu ya, tetap diselamatkan. Jadi tetap untuk PNS apalagi ya, gaji dan tunjangan tidak akan berubah, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pemotongan gitu ya. Nah, itu jadi ya tetap PNS itu memiliki posisi yang kuat gitu ya. Baik di dalam dunia pemerintahan maupun di masyarakat gitu ya. Nah, jadi gaji dan tunjangan mencukupi ya, bahkan di atas rata-rata sekarang kalau dibandingkan sama swasta mungkin. Kemudian jenjang karir dan kepangkatan jelas. Jadi kalau PNS itu turnover atau mutasinya antar pegawai cepat. Promosi, mutasi, demosi itu cukup cepat. Perputaran atau rotasi antar pemimpin cepat. Ya, jadi misalkan hari ini pimpinan saya masih A misalkan ya. Beliau sebagai kabit saya. Tapi karena beliau pangkatnya sudah mencukupi, dan golongannya juga mencukupi, maka beliau bisa melamar, misalkan pertama melamar di istilahnya apa namanya lelang jabatan, ya, atau beliau diangkat secara langsung oleh instansi gitu ya, karena memang pangkatnya mencukupi dan beliau sudah istilah proper, cocok untuk dinaikkan jabatannya dari eselon 3 menjadi eselon 2 karena yang eselon 2 sudah pensiun gitu ya. Jadi kalau pensiun ya mau nggak mau harus diisi. Nah, jadi beliau bisa langsung naik. Walaupun mungkin beliau masih cukup muda misalkan ya, tapi sepanjang pangkat dan golongannya mencukupi, maka dia bisa naik jabatan. Beliau bisa naik jabatan. Gitu ya. Seperti itu. Dan bisa cepat. Dalam 5 tahun apapun bisa terjadi kalau di PNS. Ada perubahan kebijakan, nomenklatur berubah, organisasi berubah, orang diputar, rotasi, ya, posisinya dirotasi terus. Nah, beda dengan mungkin swasta. Kalau swasta mungkin agak steady ya, perubahannya nggak terlalu secepat mungkin di ASN gitu ya. Jadi kalau di ASN itu harus lebih siap adaptasi ya. Hari ini dapat pimpinan yang enak gitu ya, orangnya baik sekali dan care sama kita. Besoknya kita dapat pimpinan yang enggak gitu ya, yang cenderung cuek atau bahkan cenderung galak gitu ya, atau cenderung eh, ya pemarah dan sebagainya gitu ya. Tapi besoknya lagi berubah lagi gitu ya. Jadi kita harus adaptif ya, karena tugas negara itu ya itu bisa ditempatkan di mana saja, dalam posisi apa saja dan sebagainya. Kan teman-teman di sini mungkin teman-teman atau kakak-kakak di sini sudah mempelajari TKP kan, tes karakteristik pribadi. Nah, di situ memang sudah disampaikan ya salah satu azas profesionalisme adalah bisa ditempatkan di mana saja dan dalam kondisi apa saja gitu ya. Itulah tugas negara ya, yang esensial gitu ya, yang sangat pokok, yang sangat penting gitu ya. Nah, ini. Jadi jenjang karir hari ini besok beda lagi. Kalau teman-teman sudah meniti karir dari bawah, biasanya bisa sampai atas. Kecuali ada beberapa jabatan yang memang sifatnya politis, ya. Nah, yang sifatnya politis itu memang ya sangat tergantung pada kepemimpinan atau pada pemimpin politik, ya. Seperti itu. Misalkan jabatan staf khusus, nah itu berbeda lagi karena dia bukan dari bawah istilahnya ya. Nah, sedangkan kalau staf ahli itu dari bawah harus sesuai golongan dan kepangkatannya. Tapi kalau staf khusus berbeda lagi gitu ya. Nah, kemudian ada namanya tenaga ahli. Nah, tenaga ahli juga beda lagi itu. Tapi yang benar-benar dari bawah, karir sebagai PNS itu antara lain apa? Kalau di kementerian misalkan ada direktur jenderal, atau ada deputi ya, atau ada sekretaris menteri, sekjen ya, sekretaris daerah itu biasanya jabatan yang sifatnya karir ya, karir sebagai seorang ASN. Tapi kalau yang politis ya kayak tadi ada staf khusus, ada kepala daerah, kan kepala daerah misalnya gubernur, wali kota, wakil wali kota dan sebagainya, bupati itu kan memang dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat. Jadi dicalonkan oleh partai politik dan terpilih gitu ya. Nah, jadi jalurnya memang sudah berbeda gitu ya. Nah, beda dengan sekda atau sekretaris daerah atau kepala biro dan sebagainya itu memang jalurnya dari ASN gitu, dari bawah sampai atas ya posisinya seperti itu. Dan teman-teman kalau mau enak ya ya pelan 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 tapi pasti ke atas gitu ya. Jadi nggak
nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat gitu ya. Kadang ada yang karirnya terlalu cepat, tapi nanti ya turunnya juga cepat. Ada karir yang terlalu lambat, nggak naik-naik juga ada gitu ya. Jadi kalau PNS memang karirnya ya cenderung steady, pelan-pelan tapi naik terus gitu ya. Seperti itu. Kemudian relatif aman jika ada krisis ya. Yang pasti kalau PNS apapun yang terjadi selama negara Indonesia ada, selama pemerintahan Republik Indonesia ada, ya dia tidak akan dipecat gitu ya, tidak akan di PHK. Nah, ini beda halnya mungkin dengan honorer ya, dengan P3K yang sesuai kontrak gitu ya. Tapi kalau PNS itu enggak, dia adalah pegawai tetap pemerintah dan sampai kapanpun dia akan bekerja untuk pemerintah selama negara Indonesia atau negara kita itu aman, secara ekonomi aman, secara keuangan aman, ya nggak akan pernah ada PHK seperti itu ya. Kemudian potensi pengembangan diri yang cukup baik, tugas belajar, izin belajar, ada kabar gembira nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah S2 tapi mau melamar pakai ijazah S1, nanti setelah dinyatakan lulus ya teman-teman bisa mengajukan penyetaraan lagi kayak zaman dulu sih sebenarnya. Jadi zaman dulu juga sempat zaman saya masuk PNS itu dulu teman-teman ada yang sudah ijazahnya S2 ya. Nah, tapi dia melamarnya pakai ijazah S1 dan dia lulus, diterima CPNS. Nah, waktu itu setelah kelulusan dia langsung mengajukan penyetaraan ijazah dan di ijazahnya itu diakui dan kepangkatan dia langsung naik. Seperti itu. Nah, sempat dihentikan model seperti itu selama beberapa tahun ya, beberapa tahun terakhir dan barusan dari Pak Kepala BKN yang baru, beliau sudah menyampaikan bahwa nggak masalah. Jadi kalau sudah punya ijazah S2, justru malah bagus. Jadi bisa diakui S2-nya gitu ya. Karena kan mau nggak mau ya secara strata pendidikan S2 lebih tinggi daripada S1. Atau S3 misalnya. Atau SMA ke S1 gitu ya. Jadi banyak mungkin teman-teman yang dulu melamar pakai ijazah SMA, pangkatnya juga jauh, tahu-taunya udah S1. Ya langsung diakui kalau kalau sebelumnya kan nggak diakui ya. Jadi harus dari bawah bener ya sampai ke atas itu agak memakan waktu ya. Harus pakai izin belajar atau tugas belajar lagi gitu ya. Kemudian sangat dihormati, nah ini secara sosiologis ya, secara sosiokultural ya, di mana memang Indonesia itu ya sejak zaman dahulu, zaman sejarah kita ya, zaman kerajaan ya, kasta satria itu cukup tinggi gitu ya, posisi kedua setelah kasta Brahmana dan itu masih masih berlaku sampai sekarang ya. Jadi istilahnya masih sebagian masyarakat kita berpikiran seperti itu gitu ya. Jadi pola pikirnya masih ksatria itu ya kedua stratanya juga cukup tinggi. Baru habis itu ada apa namanya yang ketiga gitu ya, pedagang misalkan. Nah, Waisa ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian baru yang di bawah lagi Sudra. Nah, karena itu pengaruh dari zaman kerajaan Hindu-Buddha ya. Dan memang ya ada istilah feodalisme juga sih. Nah, tapi ya ini ada baik atau buruknya juga gitu ya, pola pikir seperti ini. Ya sebenarnya baiknya adalah ya kita punya budaya yang memang unggah-ungguh ya. Itu sangat baik. Jadi kepada orang yang secara sosial lebih tinggi kita hormati gitu ya. Tapi orang yang kita hormati pun bertanggung jawab gitu ya. Jadi tetap mengayomi masyarakat yang istilahnya mempercayai dia gitu ya. Jadi itu eh, sisi positif ya. Sisi positif dari ya kasta ksatria. Istilahnya ksatria itu berarti pegawai pemerintahan, para prajurit ya. Kemudian ya pokoknya di bidang keamanan, diplomat ya, kemudian pejabat ya itu kan kastanya kasta ksatria dan kalau di zaman dulu di zaman kerajaan itu posisinya posisi kedua. Nah, di atas pedagang, pengusaha ya, UMKM dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Jadi kasta ksatria kedua. Yang paling tinggi kalau zaman dulu orang yang ahli agama gitu ya, kasta Brahmana gitu ya. Nah, yang kedua ksatria. Oke, dan ini masih berlaku nih bagi sebagian orang. Wah, PNS keren. Wah, PNS pakai seragam. Wah, kalau udah pakai seragam kemana-mana tuh kayaknya bangga gitu ya. Wah, keren lah istilahnya ya. Apalagi ada pangkat-pangkatnya ya. Ada pernak-pernik ya. Itu kayaknya keren banget gitu ya istilahnya. Dan ya bahkan udah lewat jam kerja masih dipakai seragamnya tuh saya lihat ada beberapa kawan
di pemerintah daerah misalkan ya, dia walaupun udah lewat jam kerja, udah malam misalkan, ya dia belum sempat ganti baju gitu ya, baju masih dipakai makan di restoran, makan di apa gitu ya, kemana-mana gitu ya. Jadi ya dia sendiri mempunyai rasa kebanggaan menjadi ASN gitu ya, seperti itu. Karena dia merasa, oh saya ASN, saya dihormati gitu ya, seperti itu. Ya, walaupun demikian, kalau dikembalikan ke konsep TKP, tentu berbeda ya. Kalau di TKP kan kita sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik gitu ya. Kita digaji oleh masyarakat dengan pajak masyarakat, maka kita harus bertanggung jawab dan melayani masyarakat dengan sebaik mungkin gitu ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang ingin menjadi PNS yaitu tadi supaya dihormati karena memiliki status sosial lebih tinggi. Oke, dan ini tantangan sebagai PNS ya. Nah, ini kayaknya saya langsung skip aja karena mungkin kita lebih fokus lagi nanti tentang apa namanya terkait kegagalan ya, keberhasilan dan kegagalan atau bedah hasil evaluasi CPNS 2024 ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tantangan seorang PNS mulai dari korupsi, ya banyak godaan, kemudian birokratis, ya terlalu berbelit-belit kadang-kadang birokrasinya ya, kemudian senioritas cukup tinggi, apalagi juga ada stigma negatif ya terkait PNS, di mana PNS itu identik dengan buang-buang anggaran ya, kerja enak santai, tapi ya istilahnya begitu-begitu ya. Yang lain misalnya di swasta kerja keras, kalau di PNS mungkin agak santai gitu ya. Santai bahkan sampai jam 12 siang atau jam 11 siang ya masih main game gitu ya di komputernya dan sebagainya. Ada stigma seperti itu. Tapi nggak semuanya ya, karena PNS juga banyak yang pekerja keras ya. Bahkan dari sisi indikator kinerjanya juga harus diukur gitu ya. Dia harus mencapai target sekian 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 gitu ya. Jadi tidak semudah itu juga jadi PNS karena PNS itu ada namanya IKU ya, indikator kinerja utama, dan itu setiap hari akan dipantau oleh pimpinan seperti itu. Ini syarat PNS ya, jadi ada minimal usia, maksimal usia ya. Kemudian ya kalau untuk PNS secara umum sih 35 ya teman-teman ya, kecuali yang 40 itu dokter, dosen, peneliti ya. Dokter spesialis itu bisa sampai 40 ya teman-teman. Mengingat sekolah kedokteran juga ya cukup panjang ya. Dan eh, lama gitu ya, sekolah kedokteran itu nggak mudah dan lama gitu ya. Dan maka diberi, apalagi spesialis ya, spesialis diberi tambahan waktu 5 tahun, jadi bisa melamar ketika usianya 40 gitu ya. Peneliti juga sama, dosen juga sama, karena ada beberapa dosen yang diterima melalui jalur S3 ya. Nah, kalau untuk jalur S3 memang usianya bisa mencapai 40 tahun gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini lengkap administrasi, nanti kita bahas ya. Administrasi ini menjadi salah satu faktor yang bisa menggagalkan seseorang jadi PNS gitu ya, jadi CPNS. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, mungkin ada yang nggak cocok, dokumen yang diupload ya, dan sebagainya. Nanti kita bahas habis ini. Nah ini, jadi kalau kita simpulkan, kalau dari data 2024 ya teman-teman ya, ada sejumlah instansi yang memang menjadi top notch-nya, istilahnya, menjadi top ya, yang paling banyak pelamarnya. Nah, 2024 ini. Nah, dari 2024 ini beberapa kementerian menempati posisi teratas ya sebagai kementerian dengan pelamar terbanyak ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menebak nih dari 10 kementerian ini atau lembaga ini kira-kira mana yang paling favorit? Mana yang paling banyak pelamarnya? Ada yang mau menebak mungkin? Habis ini kakak sampaikan baru datanya ya. Atau ada yang pernah melamar di salah satu? Oke, sudah ada yang menjawab nih di sini. Saya lihat ya. Kemenkumham. Oke, terima kasih Kak Hana. Atau ada yang lain mau nebak? Kejaksaan. Oke, Kak Arya, Kejaksaan. Oke, Kak File atau Kak Aida menjawab Kejaksaan. Kak. Oke, kemudian Kak Revita Kemenak. Oke, jadi kalau menurut pendapat teman-teman, ya itu sangat make sense ya. Sangat make sense, sangat masuk akal. Ketiga instansi ini memang kalau tahun kemarin kelihatan yang paling riuh ya istilahnya ya, paling riuh, paling rame ya. Pelamarnya juga cukup banyak ya teman-teman ya. Oke, ada lagi mungkin?
Yang berbeda pandangan mungkin menebak instansi lain. Oke, tidak ada. Baik. Jadi dari ke-10 instansi ini, yang memang paling favorit, yang paling banyak pelamarnya adalah nah ini. Nomor satu itu terlihat ya, adalah Kementerian Kemenkumham, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu nomor satu, yang paling banyak pelamarnya. Yaitu sekitar 500.041 ya, 541.647 pelamar. Wah, lumayan banyak ya. 541.647 pelamar. Wah, banyak. Hampir setengah juta orang melamar di, bukan hampir, tapi lewat ya. Jadi lebih dari setengah juta orang melamar di Kemenkumham ya, di instansi Kemenkumham. Mungkin teman-teman tahu ya posisi apa yang paling favorit di Kemenkumham. Salah satunya adalah yang penjaga tahanan ya, itu salah satu yang paling favorit ya di Kemenkumham ya. Walaupun ada lagi yang lain, misalkan di apa namanya, analis hukum ya, analis hukum. Mungkin ada juga yang terkait dengan imigrasi ya, teman-teman ya, di Direktorat Jenderal Imigrasi dan sebagainya. Nah, itu Kemenkumham memang paling favorit ya. Nah, tapi memang Kemenkumham favorit banget, sayangnya tidak banyak kuotanya dibandingkan Kemenak ya. Jadi tadi ada Kak, siapa yang menjawab Kemenak tadi ya? Kemenak betul sekali Kak Revita, menempati posisi kedua. Nah, jadi Kemenak itu pelamarnya ada 287.000 orang ya untuk tahun kemarin ya. Jadi 287.000 ya banyak ya. Hanya saja memang secara formasi juga lebih besar daripada Kemenkumham. Karena kenapa? Karena mencangkup sekolah, ya guru ya. Jadi satu-satunya instansi yang membuka CPNS guru tahun kemarin adalah Kemenak, Kementerian Agama. Kenapa? Karena memang ya hampir setiap daerah ada madrasah ya. Baik itu madrasah aliyah negeri, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah negeri ya. Jadi sekolahan negeri banyak di bawah Kemenak ya, di bawah Kanwil tiap-tiap daerah gitu ya, teman-teman ya. Jadi nah bagi teman-teman yang berminat menjadi guru ya atau lulusan SPD, sarjana pendidikan, masih sangat memungkinkan karena kebutuhan guru nggak sedikit ya, apalagi di seluruh daerah Indonesia gitu ya, cukup besar ya. Nah, jadi kayaknya tahun depan itu masih akan dibuka ya dari Kemenak ini. Ya, jadi 2025 ini kemungkinan masih agak eh, apa istilahnya, agak besar ya. Nah, agak besar untuk penerimaan CPNS guru dan dosen ya. Kemungkinan juga dosen. Di Kemenak ini banyak sekali Universitas Islam Negeri atau UIN ya. Seperti itu. Walaupun juga ada universitas agama lain ya. Tapi memang untuk Kemenak ini identik dengan UIN ya, Universitas Islam Negeri ya. Hampir di setiap provinsi ada UIN. Itu. Jadi kebutuhan untuk dosen juga cukup besar. Jadi untuk teman-teman yang minat jadi dosen dan sudah lulus S2 ya, nah itu bisa menjadi opsi ya melamar posisi dosen di Kemenak. Gitu. Kemudian Kemenkes ya menempati posisi ketiga, Kominfo menempati posisi keempat, dan tadi udah ditebak juga sama kakak-kakak yaitu Kejaksaan ya, Kejaksaan Agung menempati posisi kelima ya dengan 79.778 pelamar gitu ya. Jadi cukup besar ya pelamar di Kejaksaan, dan kuotanya kita lihat di sini. Nah, kuotanya ya Kemenak itu bahkan lebih besar daripada yang lain ya. Nah, bahkan Kemenak ini saya udah sampaikan tadi lebih besar daripada Kemenkumham. Kemenkumham hanya kuotanya 9.070 sekian ya, 70 ya, 9.070 formasi, sedangkan Kemenak 20.000. Nah, jadi dua kali lipat lebih ya. Ya itu tadi karena memang di Kemenak itu ada posisi dosen dan guru. Nah, ini seluruh Indonesia. Ada UIN, ada madrasah ya. Jadi posisi Kemenak itu besar sekali ya formasinya ya. Nah, kejaksaan juga cukup besar, bahkan nomor dua ya, atau bahkan nomor berapa ini? Mohon maaf ya, ini nggak berurutan. Mungkin nomor empat kali ya, karena nomor dua terbesar ternyata Kemenhan, nah, Kementerian Pertahanan, karena memang dari kemarin cukup ya besar juga ya sih, alokasi anggarannya juga cukup besar ya. Bahkan Kemenhan kemarin saya baca di berita bersama-sama dengan
kepolisian dan DPR tidak mengalami efisiensi. Jadi anggarannya tetap gitu ya, tidak ada masalah, tidak ada pemotongan, tidak ada efisiensi. Saya baca di berita seperti itu. Jadi ya kemungkinan tahun depan juga tetap besar ya penerimaan di Kemenhan gitu ya. Karena mengingat Kemenhan ini membawahi juga TNI ya. Jadi koordinasi dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia gitu ya. Baik itu Angkatan Udara, Darat, Laut ya. Jadi ada 3 matra juga. Nah, Kemenhan ini memayungi ketiga angkatan itu. Nah, dan di Kemenhan ini juga ada namanya Universitas Pertahanan, Unhan ya. Mungkin teman-teman yang masih mau kuliah lagi secara gratis dan lulus jadi TNI, berpangkat Letnan 2, ya Letda, itu bisa melamar ke Unhan gitu ya, S1 Unhan. Seperti itu. Dan setelah lulus langsung diangkat menjadi anggota TNI. Nah, jadi itu juga formasinya mungkin yang mau bekerja di Unhan juga lumayan banyak gitu ya. Seluruh Indonesia karena Indonesia kan luas wilayahnya besar ya, paling besar di ASEAN gitu ya, di Asia Tenggara ya. Bahkan dunia mungkin beberapa peringkat berapa gitu ya. Jadi termasuk negara terbesar dunia sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar ya. Kemudian oke. Kominfo 4.000 ya, BKKBN juga lumayan ada 1.200 sebagai penyuluh ya. Paling banyak posisinya adalah penyuluh. Seperti itu. Kalau Kemenkes jelas ya, menaungi 3 nakes yang paling banyak pelamarnya kalau Kemenkes ya. Yang pertama dokter tentu saja ya, kebutuhan dokter masih cukup besar. Kemudian perawat ya, yang kedua dan yang ketiga adalah bidan. Nah, keempat itu apoteker. Jadi 4 posisi ini yang cukup banyak dibutuhkan ya, dokter, perawat, bidan, apoteker ya teman-teman. Nah ini. Kemudian di sini juga ada Kemendikbud. Nah ini tempat saya sendiri nih. Kemendikbud tentu besar juga, bahkan mungkin nomor 3 ya, terbesar ya. Ya karena yaitu tadi membawahi banyak sekali universitas. Nah, universitas ini kan butuh dosen ya, dosen-dosen seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua gitu ya. Jadi ya, kebutuhannya cukup besar, 15.000 ya formasi CPNS seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi formasi-formasi apa saja yang menjadi favorit ya, teman-teman ya. Nah, yang paling favorit penjaga tahanan. Dari seluruh lulusan SMA yang paling favorit ini penjaga tahanan, baik di Kemenkumham maupun di Kejaksaan. Seperti itu. Jadi penjaga tahanan paling favorit ya. Kemudian dosen, dosen tentu saja di Kemendikbud sama di Kemenak, guru di Kemenak ya, jaksa di Kejaksaan, kemudian nakes dan analis. Analis nanti kebagi-bagi lagi. Analis apa nih? Ada analis keuangan daerah, analis kebijakan, analis SDM aparatur, dan sebagainya. Nah, analis itu terbagi ke spesifik lagi nantinya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi jabatan analis adalah jabatan fungsional yang cukup favorit karena menaungi banyak lulusan sarjana dari berbagai bidang, gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Baik, nah menghadapi eh, CPNS tentu saja ada beberapa tahap seleksi ya teman-teman ya. Jadi tadi ada tahap seleksi yang paling awal yaitu tahap seleksi administrasi. Nah, administrasi itu di sini ya teman-teman ya. Jadi eh, menghadapi CPNS 2025 itu penting banget sudah disiapkan dari sekarang. Kecuali yang mungkin materai sama SKCK mungkin agak ke belakang nggak apa-apa nanti menjelang ini. Kalau memang dibutuhkan, tapi setahu kakak mayoritas sih belum ya. Nanti untuk pemberkasan saja kalau sudah diterima. Namun untuk ketika seleksi ya inilah yang paling sering dibutuhkan ya teman-teman ya, yaitu surat lamaran ya. Itu nanti ada pilihan biasanya mau tulis tangan atau diketik gitu ya. Kemudian surat pernyataan, pernyataan itu biasanya ada 5 poin. Ya, teman-teman mungkin pernah lihat ya, setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan sebagainya. Itu kan teman-teman ya, kan teman-teman juga belajar TWK mungkin ya. Itu terkait itu biasanya surat pernyataan. Jadi setia kepada Undang-Undang Dasar, setia kepada Pancasila, itu ada di surat pernyataan. Kemudian KTP atau kartu identitas ya. KTP mungkin teman-teman sudah punya semua ya di sini. Kemudian kartu keluarga kalau dibutuhkan, pas foto udah pasti. Pas foto itu biasanya latar belakang merah ya teman-teman ya. Kemudian ijazah, ijazah itu di scan ya. Kemudian dibikin PDF ya. Kemudian transkrip juga sama, dibikin PDF. Akreditasi kalau bisa, nah ini bisa dari sekarang nih, akreditasi program studi, prodi ya,
dan akreditasi kampus universitas. Jadi ada dua akreditasi yang berbeda ya. Yang pertama prodi, yang kedua universitas. Bisa jadi angkanya juga berbeda skornya. Bisa jadi yang prodinya dapat A, universitasnya dapat B, atau sebaliknya. Prodinya dapat B, universitasnya dapat A gitu. Atau dua-duanya A, atau dua-duanya B juga bisa. Seperti itu. C bagaimana Kak? Ya kalau C tergantung instansi. Ada beberapa instansi yang masih menerima lulusan prodi C ya, dari akreditasi C, nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian TOEFL, nah ini TOEFL juga memegang peranan penting ya, teman-teman mungkin selagi ada waktu untuk belajar, selain belajar SKD, bisa juga belajar TOEFL gitu ya. Seandainya nanti dibutuhkan kan tinggal ujian saja. Bahkan chaos yang tahun kemarin itu adalah ya telat semua TOEFL-nya. Ada beberapa peserta yang mengalami keterlambatan dalam ujian TOEFL karena begitu dibuka itu orang-orang pada mulai daftar TOEFL gitu ya. Nah, kalau bisa sih teman-teman nggak terlambat gitu ya untuk TOEFL ya. Karena TOEFL itu kan masa berlakunya 2 tahun teman-teman. Jadi ya nggak ada ruginya juga kalau teman-teman udah mulai garap-garap TOEFL ya, belajar TOEFL dan ujian TOEFL. Karena kan sertifikatnya itu berlaku 2 tahun gitu. Biasanya berlaku 2 tahun. Jadi karena 2 tahun itu lumayan ya. TOEFL-nya yang ITP ya teman-teman ya. Yang paling aman itu yang ITP, Institutional Testing Program. Kalau yang itu memang berlakunya bisa sampai 2 tahun. Apalagi kalau IELTS, IELTS bisa lebih. Bukan bisa lebih sih, dia memang maksimal 2 tahun ya. Nah, yang agak riskan itu prediction. Nah, kalau prediction itu kemungkinan bisa jadi nggak sampai 2 tahun, dia hanya 6 bulan ya, atau beberapa bulan gitu, ya, atau 1 tahun gitu ya. Jadi nanti dilihat saja di pengumuman. Kalau mau yang aman itu pakai ITP. Memang harganya agak mahal, bisa tembus 600.000 ya. Tapi masa berlakunya juga panjang gitu. Jadi karena masa berlakunya panjang, mungkin itu yang bikin mahal gitu. Dan tesnya juga agak lebih sulit sih memang, materi-materinya ya, soal-soalnya memang lebih sulit daripada prediction kalau menurut saya ya, seperti itu. Kemudian ada sertifikat komputer kalau mau eh, diikuti gitu ya, siapa tahu nanti dibutuhkan ya ketika melamar CPNS, tapi ini nggak terlalu signifikan sih, karena kalau sertifikat komputer keahlian itu lebih signifikan di P3K, jadi bukan di CPNS ya. Hanya saja mungkin bisa menambahkan aja sih, misalkan memang diperlukan dan sebagainya. Seperti itu. Baik, saya kembali ke sini. Nah, jadi penting untuk memahami tahapan-tahapan seleksi CPNS. Nah, setelah administrasi dinyatakan lulus, misalnya. Kalau lulus istilahnya MS ya teman-teman ya, memenuhi syarat. Sedangkan yang tidak lulus namanya TMS, tidak memenuhi syarat. Nah, kalau TMS, teman-teman akan diberikan masa untuk sanggah. Kalau administrasi sebenarnya kuncinya adalah kita selalu double checking. Checking antara SSCISN, apa saja yang diunggah. Di situ biasanya ketika kita mengunggah ada keterangannya itu. Di kolom-kolomnya itu ada keterangan. Dan checking ke surat. Nah, surat penerimaan instansi ya teman-teman, instansi. Jadi teman-teman mau melamar mana nih? Kemenkumham. Atau sekarang kan nggak ada lagi ya, adanya Kemenkum dan Kemenham. Nah, itu instansinya itu yang suratnya itu yang kita baca secara detail. Bahkan format-formatnya seperti surat lamaran, surat pernyataan itu ada di masing-masing instansi formatnya ya teman-teman. Jadi kita wajib mengikuti format yang memang diminta oleh instansi yang kita pilih. Kalau nggak ngikutin, khawatir nggak lulus atau TMS. Nah, setelah administrasi kita memasuki SKD. Nah, SKD itu seleksi kompetensi dasar. Nah, ada 3 mata ujian yang utama ya teman-teman. Yang pertama TKP, tes karakteristik pribadi ya. Nah, ini terkait dengan kepribadian kita sih sehari-hari ya, dan kesiapan kita untuk menjadi ASN gitu ya. Jadi misalnya ada situasi apa, tindakan kita apa. Situasi apa, tindakan kita apa. Atau ada nama orang lain, terus kita seolah-olah jadi orang itu dan kita menjawabnya gitu ya. Nah, itu juga bisa. Kemudian yang kedua itu adalah tes intelijensia umum atau TIU. Nah, kita biasanya nyebutnya TIU ya. Nah, TIU itu terdiri dari berbagai macam materi, salah satunya adalah kemampuan numerik dan kemampuan verbal. Jadi verbal itu ya terkait antonim, sinonim dan sebagainya.
Kemudian numerik ini banyak nih, statistik yang ringan ya, atau soal cerita ya, atau apa namanya deret ya. Nah, mungkin ini lebih ahlinya ada nih, ada beberapa tutor di Akses ini yang memang sangat menguasai bidang TIU ini. Jadi silakan nanti kalau teman-teman memang masuk di kelas Akses, teman-teman bisa belajar dengan tutor kami gitu ya. Seperti itu. Kemudian figural juga masuk ya, gambar-gambar itu juga penting itu. Nah, jadi ada gambar-gambar dicari yang berbeda gambarnya dan sebagainya. Kemudian ada tes wawasan kebangsaan. Nah, TWK. TWK ini materi yang konon katanya paling sulit di ujian tahun lalu. SKD tahun lalu itu katanya TWK tetap yang paling sulit. Banyak sekali soal-soal yang jawabannya itu mengecoh, membuat bingung ya teman-teman ya. Jadi ya ini memang mirip banget sama pelajaran PPKN yang kita pelajari ya di sekolah waktu SMA atau ketika kuliah itu PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi jawabannya itu seolah-olah bagus semua, ideal semua. Tapi kita perlu memilih satu soal yang paling bagus jawabannya, paling tepat. Karena TWK itu jawabannya mirip-mirip katanya. Jadi mau nggak mau kita harus menentukan mana yang paling bagus jawabannya. Nah, masalahnya karena mirip-mirip dia nggak sama dengan TKP. Kalau TKP itu kan salah dikit masih dapat poin. Tapi kalau TWK nggak ada yang dapat poin kalau salah gitu. Jadi hanya satu jawaban dapat 5. Kalau yang lainnya sudah pasti nol gitu ya, nggak dikasih poin gitu ya. Seperti itu. Jadi mengecoh sekali karena ini soalnya dan jawabannya mirip-mirip. Nah, materinya apa aja? Mulai dari pilar negara, nasionalisme, integritas, bela negara, dan bahasa Indonesia atau bahasa negara, gitu ya. Nah, pilar negara ini tadi udah saya sampaikan ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ya. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, ya, NKRI, ya. Nah, itu pilar negara itu yang dibahas kurang lebih terkait dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa diskusi. Kebetulan saya juga mengajar TWK, mengajar TKP. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman bisa diskusi dengan saya atau dengan tutor lainnya kalau sudah masuk di kelas. Nah, ini passing grade ya. Passing grade yang berlaku tahun kemarin untuk SKD. Jadi mau nggak mau harus lulus dan memenuhi syarat ini kalau mau melanjutkan ke SKB gitu ya. Nah, jadi untuk passing grade-nya TWK 65, TIU 80, TKP 166, 166. Jumlah soalnya TWK 30, TIU 35, TKP 45. Nah, orang banyak gagal di TWK, saya lihat. Kenapa banyak gagal di TWK? Karena dia jumlah soalnya sedikit, passing grade-nya lumayan istilahnya tanda kutip membunuh gitu ya. Kalau nggak sampai nilai 65 maka dia gugur langsung. Nah itu jumlah soal dikit gitu ya. Jadi 30 jumlah soalnya ya. Kalau benar dapat 5 ya setidaknya dia dari 30 itu harus benar 13 ya teman-teman ya. Nah, harus benar 13 dari 30 soal. Dan soalnya lumayan sulit ya seperti itu. Jadi mau nggak mau ya harus benar lebih dari 13 kalau dia mau melewati passing grade itu. Kemudian TIU 35, passing grade 80, TKP jumlah soal 45, passing grade 166. Nah, enaknya TKP setiap jawaban dapat skor. Jadi ya sedikit lah. Ada mungkin satu, dua atau beberapa orang yang ketika ujian itu nggak lulus ya, teman-teman ya. Tapi jauh lebih banyak yang TWK dibandingkan yang TKP untuk ketidaklulusannya melalui passing grade ini. Jadi jumlah soal itu ada 110 dan waktu pengerjaan 100 menit. Jadi kalau kita lihat banyak juga yang gagal di sini. Mengingat jumlah soal itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Jadi jumlah soal itu 110, waktu pengerjaan 100. Banyak orang yang terlalu terpaku di TWK dan TIU. Apalagi TIU juga ada hitung-hitungan. Jadi mau nggak mau dia ngitung dulu kan untuk mencari jawabannya. Dan ini sangat memakan waktu. Dan ketika udah masuk ke TKP, waktu yang tersisa tinggal sedikit. Jadi soal TKP pun nggak bisa dimaksimalkan gitu ya. Sehingga akhirnya nggak lulus gitu ya. Bisa lulus passing grade tapi belum tentu masuk ke perankingan. Karena untuk maju ke SKB itu syaratnya tidak hanya
lulus passing grade ya, melewati passing grade, tapi juga harus masuk ke rankingan. Nah, syarat rankingannya biasanya adalah 3 kali jumlah formasi. Misalkan dalam satu formasi ada 10 ya kuotanya, nah minimal 30 terbaik dari para peserta itu yang lulus ke SKB. Sisanya nggak lulus ya. Taruhlah 10 formasi, kemudian pelamarnya ada 100. Ya mau nggak mau yang 30 yang terbaik yang akan diambil dan masuk ke SKB gitu ya teman-teman. Jadi timing ini juga sangat berpengaruh ya. Waktu pengerjaan ini sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak di sini. Seperti itu. Jadi kalau sulit lewati. Loh Kak, nanti saya nggak bisa balik. Untuk settingan dari CAT BKN-nya itu bisa. Jadi dari komputernya bisa bolak-balik ke belakang, ke depan, ke belakang. Jadi jangan terlalu terpaku di satu soal yang sangat sulit gitu ya. Jadi langsung skip aja. Selesaikan semua yang mudah-mudah dulu. Misalkan dari TWK, ini sulit lewatin gitu ya. Nah, ini bisa jawab, bisa lagi jawab lagi. Nah, kemudian masuk ke TIU. Wah, susah nih ngitungnya, lewatin. Oh, jawab. Nah, terus sampai TKP sih udah pasti dijawab semua ya, karena kan cenderung lebih mudah gitu ya dan lebih aman dapat poin gitu ya. Nah, jadi TKP-nya juga bisa dimaksimalkan gitu ya. Seperti itu. Baik, nah ini contoh soal TWK. Ayo kita tebak-tebakan dulu teman-teman nih. Siap ya teman-teman ya. Kita coba belajar sebentar ya. TWK nih. Secara garis besar, nasionalisme Indonesia dimulai dari masa-masa perjuangan Kartini yang menghendaki emansipasi di kalangan perempuan. Sementara itu, walaupun Kartini sering dikategorikan sebagai pejuang wanita, namun Kartini masuk ke dalam fase paling awal pembentukan nasionalisme Indonesia. Karena kan di masa-masa sebelum masa kebangkitan nasional ya, beliau ini di abad 19 kalau nggak salah ya. Jadi ya menuju ke masa kebangkitan nasional sebelum Budi Utomo ya lahir ya Budi Utomo. Habis itu kan masuk ke fase kebangkitan nasional ya, pergerakan nasional ya, seperti itu. Berikut ini merupakan perilaku yang merusak nasionalisme berdasarkan wacana di atas. A. Banyak perempuan yang jadi menteri, menjadi kepala suatu instansi dan bekerja pada kedudukan strategis lainnya. B. Maraknya sikap fanatisme perempuan Indonesia akibat budaya dari luar. C. Peningkatan peran perempuan sebagai single parents. D. Dilaksanakannya parade kebaya yang diikuti seluruh perwakilan perempuan Indonesia. Meningkatnya posisi perempuan dalam stratifikasi sosial kultural masyarakat, padahal kita hidup dalam lingkungan patriarki ya. Nah, kira-kira yang mana yang sekiranya merusak nasionalisme, perilaku yang merusak nasionalisme? Oke, saya lihat jawaban teman-teman nih apa aja nih. B, 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 B. Oke, pada kompak menjawab B ya. Maraknya sikap fanatisme perempuan Indonesia akibat budaya dari luar. Oke, sip. Ada lagi mungkin yang mau menjawab? Wah, ini kebanyakan menjawab perempuan nih ya. Kak Aida, Kak Revita, Kak Maskiah, sorry, Masikoh, maaf ya, saya salah baca, maaf. Kak Masikoh ya, kemudian Kak Hana, oke, Kak W, oke, kebanyakan perempuan yang menjawab ya. Oke, ya, nggak ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, kita buka jawabannya ya. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Betul sekali. Kuncinya di mana? Kuncinya di kata fanatis berlebihan atau maraknya fanatisme. Nah, ini adalah sebenarnya lebih ke gender mainstreaming ya, teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman terus khususnya teman-teman perempuan ya, pernah mendengar gerakan feminisme. Nah, ini ya. Jadi ada feminisme yang ekstrim juga gitu ya. Jadi seolah-olah laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Nah, ini bisa menimbulkan konflik juga di masyarakat karena ada beberapa perempuan yang menganggap laki-laki lebih rendah dari dia gitu ya. Jadi perempuan harus diutamakan gitu ya. Ya, ini sebenarnya gerakan ini muncul karena selama ini ya ya perkara di dunia ini masih banyak didominasi oleh laki-laki ya, baik dalam hal kepemimpinan, dalam hal pekerjaan, dalam hal ya keluarga dan sebagainya itu ya kalau dari sisi sosiokultural jelas memihak laki-laki. Nah, apalagi dari dunia barat adanya westernisasi ya, dunia barat itu kan gender mainstreamnya itu kan lebih ke equality, egaliter ya, egaliter. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama.
Dan akhirnya ya justru feminisme itu lahir mendobrak itu dan akhirnya di atas malah ya. Menganggap perempuan itu lebih penting. Bahkan perempuan yang melahirkan anak, posisi keluarga juga sangat penting ya. Seperti itu. Nah, kalau zaman dulu ada istilah matrilineal ya teman-teman ya, matrilinealisme. Jadi secara garis keturunan pun digunakan garis keturunan dari ibu, bukan dari bapak. Itu juga salah satu wujud feminisme sebenarnya. Tapi itu ya nggak terlalu masalah. Tapi kalau terlalu fanatik itu yang menjadi masalah. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke contoh soal TKP. Nah, ini ada satu contoh soal TKP nih teman-teman. Anda adalah seorang pengusaha yang tinggal di kompleks perumahan elit di Jakarta. Maaf ini salah ketik ya, typo di Jakarta. Suatu ketika Anda baru pulang dan memasuki wilayah perumahan Anda. Anda dikejutkan dengan kedatangan ketua RT di wilayah Anda yang mengatakan terdapat terduga teroris yang tinggal di belakang rumah Anda dan memiliki banyak amunisi, waduh serem juga ya, untuk membuat bom rakitan. Mendapat informasi tersebut, hal apakah yang Anda lakukan? Ayo kita lihat ya, kira-kira yang mana dapat poin 5. A. Segera masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan barang-barang berharga. B. Menyalahkan ketua RT karena tidak mengetahui sejak awal kalau di belakang rumah Anda adalah teroris. C. Segera memanggil polisi untuk dapat menangkap terduga teroris. D. Berkoordinasi dengan RT dan RW setempat untuk memanggil Densus 88. Menyelamatkan keluarga Anda sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jawaban teman-teman apa nih? D, 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 C ya. Ada yang C, ada yang D ya. Oke, koordinasi ya. Terus ada yang segera memanggil polisi ya. Oke, ada lagi mungkin? Nah, ini jawabannya agak diverse nih, agak berbeda ya. Kita lihat jawabannya agak mengecoh dikit ya. Ada lagi yang mau menebak kira-kira teman-teman? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita buka ya jawabannya. Maaf, ini saya ini dulu saya perbaiki ya yang typo ya. Nah, ini Jakarta yang benar ya, Jakarta. Oke. Aduh, salah lagi ya, Jakarta. Sebentar ya teman-teman ya. Nah. Oke, jadi jawabannya untuk soal ini adalah ya yang E. Mohon maaf teman-teman. Nomor satu yang paling penting adalah menyelamatkan keluarga kita dahulu. Itu yang paling penting. Nyawa keluarga kita itu yang paling penting. Jadi kita harus menyelamatkan dulu. Karena kan ini posisinya masih di belakang rumah. Jadi kalau rumah kita kan masih bisa kita akses gitu ya. Langsung kita beritahu ke keluarga kita, setidaknya kita telepon mungkin atau kita kabari segera orang di rumah supaya melarikan diri atau menyelamatkan diri ya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi fokus kepada nyawa ya, nyawa dari keluarga kita supaya dia diselamatkan dulu gitu ya. Mereka diselamatkan, baik itu istri, suami atau anak-anak seperti itu. Oke, mohon maaf teman-teman. Di sini jawaban yang terbaik adalah yang E. Hal yang harus dilakukan pertama kali dapat poin 5. Yang tadi menjawab C dapat poin 4. Memanggil polisi itu memang paling realistis ya. Segera kita hubungi polsek terdekat, ya Polres terdekat ya. Terutama mungkin di hotline-nya mungkin ya. Atau di medsos di polisinya kita DM atau apa gitu supaya segera diambil tindakan gitu ya. Baru setelah itu baru yang D berkoordinasi gitu ya. Ya, mohon maaf ini ada beberapa komen di balik poin itu ada alasannya kenapa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti ikut TKP, nanti kita akan berikan tiap jawaban alasannya kenapa ini gitu ya. Jadi kenapa dia dapat 5 karena jawabannya ini gitu ya. Alasannya ini. Kenapa dia dapat 4 karena alasannya ini. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Sayang sekali tidak ada yang dapat 5, tapi nggak apa-apa ya. Yang 4 juga ada nih beberapa tadi saya lihat. Nah, maaf saya bukan pengajar TIU, jadi nggak sempat saya ngambil contoh soal TIU. Takutnya saya salah dalam menyampaikan, dalam mengajarkan, atau dalam menjawab. Nanti mungkin ada tutor TIU yang juga berkenan mengisi webinar, nanti juga bisa memberikan contoh soal-soal TIU ya, teman-teman. Nah, setelah SKD, jadi SKD itu kan seleksi kompetensi dasar. Nah, itu
berarti yang paling ramai itu salah satunya di SKD ya. Nah, dari SKD ini baru tersaring sebagian untuk melanjutkan ke SKB. Jadi kalau CPNS itu ada 3 langkah besar untuk lulus CPNS. Pertama itu administrasi, yang kedua SKD, baru yang terakhir adalah SKB. Jadi kalau sudah lulus SKB, maka sudah secara resmi dinyatakan diterima sebagai CPNS. Jadi SKB ini adalah langkah terakhir sekaligus ya yang paling sulit, tahap ujian yang paling sulit ya SKB ini. Kenapa? Karena dia sudah sangat spesifik ke bidang yang kita lamar atau formasi yang kita lamar ya. Kemudian juga kita bisa jadi nanti diwawancarai oleh user. Saya nggak tahu karena tahun kemarin agak jarang ya yang ada interviewnya. Tapi saya dengar ada beberapa instansi yang menggunakan tatap muka itu dalam bentuk menyampaikan bakat, minat dan bakat ya. Seperti ada yang nyanyi lah, ada yang main gitar, ada yang apa tuh saya lihat di seleksi CPNS ya, ada yang main gitar, ada yang sulap, ada yang apa itu ya. Ya saya nggak tahu relevansinya apa, mungkin tetap dibutuhkan supaya eh, ya itu ada bakat lain yang bisa dimanfaatkan atau digunakan supaya perform di acara-acara atau eh, ya acara-acara kementerian nanti juga lumayan bagus gitu ya kalau ditampilkan gitu ya seperti itu. Bagaimana supaya bisa lolos ke SKB atau melangkah ke SKB yaitu adalah harus memenuhi rankingan 3 kali formasi tertinggi di SKD. Jadi kayak tadi ya saya contohkan ada formasinya 10 orang atau 10 kota. Jadi kita harus memenuhi 30 terbaik dikali 3 gitu ya. 30 tertinggi di SKD-nya. Baru kita bisa lolos ke SKB. Dari 100 pelamar yang mau nggak mau ya sisanya nggak lulus gitu ya. Dinyatakan gugur sudah. Sisa yang bisa ikut SKB ya 30 orang itu. Seperti itu. Itu contoh simpel saja, karena kan setiap formasi beda-beda jumlah pelamar. Bagaimana kalau nggak ada yang lamar, Kak? Cuman saya saja. Wah, itu sudah istilahnya jalan tol itu istilahnya ya. Itu sebenarnya sudah rezeki sekali itu. Jadi ketika ada formasi, misalkan formasinya 2, ya. Terus yang melamar juga cuma 2 orang. Nah, itu ya ketiban rezeki istilahnya ya. Ya bagaimana supaya lulus SKD, lulus SKD secara passing grade ya, passing grade-nya terpenuhi minimal. Karena kalau nggak lulus passing grade maka dinyatakan tidak lulus juga. Ya formasinya nanti akan dikosongkan. Nah, terus yang kedua ya SKB gimana? Ya SKB tetap harus hadir, ikut ya. Tapi kemungkinan ya karena tidak ada passing grade, ya peluangnya sudah besar sekali bahkan di atas 80% kalau saya bilang udah melangkah menjadi CPNS. Jadi ya itu tadi semakin kecil persaingan semakin besar kemungkinan kita lulus jadi CPNS gitu. Nah, bobotnya juga gini nih. SKD itu 40%, SKB 60%. Karena jelas SKB lebih sulit dan lebih rumit ya. Karena SKB itu ada ujian CAT-nya, ada ujian psikotesnya, ada ujian kesehatannya juga, ada ujian interviewnya juga kalau ada gitu ya dari instansinya. Jadi cukup banyak dan ya lumayan rumit gitu ya, harus diikuti satu persatu gitu ya. Nanti setelah itu baru diumumkan oleh instansi penilaiannya, nanti diintegrasikan dengan SKD yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi ada nilai terpadu, rankingan utuh ya, rankingan total baru kelulusannya dinyatakan lulus namanya PL. Nah, PL itu status kelulusan. Jadi memenuhi passing grade dan dinyatakan lulus. Seperti itu. Nah, ini makanya tes yang di SKB ini lumayan rumit karena ada praktek kerja, substansi, bahasa asing ya, potensi akademik dibikin lagi karena mungkin di TIU perlu ada tambahan lagi, maka dibikin TPA lagi. Ada fisik lagi, ada psikotes lagi. Jadi ya sekali lagi ini masih tergantung kepada masing-masing instansi. Kayak di Kejaksaan lumayan banyak kayaknya ujian ininya ya, SKB-nya ya. Jadi ya harus secara sabar dan telaten serta persiapan yang matang untuk mengikuti SKB. Oke, jadi kalau kita lihat pelamar CPNS dari tahun ke tahun ya membludak ya. Bahkan ada satu formasi yang
diperebutkan oleh 500 orang. Lumayan besar itu ya. Jadi formasi cuma satu, pelamarnya ada 600 misal. Waduh, itu sih ya berharap keajaiban aja itu sih. Karena hanya formasi satu yang lamar 600 gitu ya. Jadi ya lumayan gitu ya. Itu kayak menerjang badai istilahnya seperti itu, teman-teman. Makanya mungkin sejak saat ini atau sejak sekarang ada alangkah baiknya memang kita segera belajar ya lebih serius lagi untuk menghadapi ujian CPNS gitu ya. Nah, ada beberapa faktor penyebab kegagalan tadi udah kita simpulkan ya. Jadi ada beberapa fakta tadi udah kakak sampaikan. Nah, ini kira-kira kesimpulannya seperti ini. Jadi faktor-faktor penyebab kegagalan dalam seleksi CPNS 2024 adalah pertama kurangnya persiapan yang matang. Jadi harus memperkuat diri ya, mempersiapkan diri lebih kuat lagi, lebih mematangkan lagi kemampuan kita, terutama dalam hal eh, kognitif ya, kemampuan berpikir untuk mengerjakan SKD dan nanti setelah itu juga SKB gitu ya. Itu harus atau wajib ya, wajib kita persiapkan. Kemudian kurang memahami kisi-kisi dan materi. Jadi memang setiap tahun Kemenpan RB akan mengeluarkan namanya surat keputusan, keputusan menteri biasanya atau surat edaran. Jadi dalamnya adalah kisi-kisi dari materi ujian, gitu ya. Kisi-kisi materi yang akan diujikan untuk SKD maupun nanti menyusul SKB. Tapi SKB ini mungkin lebih ke masing-masing instansi ya. Jadi bukan terpadu lagi di Kemenpan. P3K memang terpadu. Dan sempat ada sudah surat edarannya. Kalau CPNS ya terpadu juga, tapi bisa jadi kalau yang selain substansi, selain yang CAT, itu lain lagi tuh kisi-kisinya ada di masing-masing instansi gitu ya. Kemudian materi ujian penting banget ya dipelajari. Terus juga, nah banyak juga peserta yang gugur di passing grade ya. Jadi tidak memenuhi passing grade ya, tidak sampai angka yang diminimalkan ya. Apalagi yang paling rugi itu ya, teman-teman yang paling rugi ketika ya pelamarnya nggak banyak, saingannya nggak banyak, tapi kita nggak lulus passing grade. Aduh, itu rasanya sangat menyakitkan gitu. Pesertanya nggak banyak, apalagi ya formasinya 10, pesertanya 10, pelamarnya 10. Terus kita nggak lulus passing grade, itu kayaknya ngenes gitu ya. Karena kalau kita berusaha lebih sedikit memenuhi passing grade itu, wah itu udah hampir 100% atau 99% kita diterima menjadi CPNS gitu. Dan ini sangat disayangkan. Kemudian di sini kurangnya manajemen waktu tadi udah saya sampaikan terkait dengan bagaimana strategi menjawab dari masing-masing ujian. Nah, TWK kan yang paling awal ya, paling pertama. TIU di tengah, TKP di akhir ya. Jadi TKP yang paling mudah dari semuanya. Nah, kalau bisa memang TKP dihabiskan aja soalnya. Jadi jangan sampai ada yang kosong karena tidak ada sistem minus ya seperti itu. TKP selesai baru mulai balik lagi mengerjakan TWK yang sulit ya, TIU yang sulit. Pelan-pelan saya yakin bisa terjawab semua. Salah strategi dalam hal ini kayak tadi yang saya bilang, wah, saya yakin nih, saya mau melamar di Kemenkumham misalkan. Wah, ini menarik nih jadi penjaga tahanan atau jadi apa gitu ya. Begitu mendaftar, waduh, yang lamar ada berapa puluh ribu gitu ya. Jadi peluang untuk lulusnya kecil gitu ya. Ya lebih baik, Kak, bagaimana Kak kalau misalnya formasinya satu tapi pelamarnya 100 atau formasi 30 tapi yang melamar 1000 misalkan. Ya jelas lebih berpeluang yang 30 melamarnya 1000 teman-teman dibandingkan satu tapi ada 500 yang melamar ya. Waduh, itu susah banget, itu sulit sekali untuk lulus ya teman-teman ya. Itu kalau lulus hebat sekali, itu ya hebat lah, di atas rata-rata itu. Oke, nah ini ya salah strategi, jangan sampai kita memilih formasi yang sesuai arus. Kalau kita ikut arus, waduh itu persaingannya juga cukup besar ya. Jadi mungkin dari awal kita bisa iseng-iseng nanya sama teman-teman kita, eh, lu mau daftar apa lu? Kamu mau daftar apa? Saya mau ini. Waduh, jangan deh nanti bareng sama dia gitu ya. Jadi, wah ini sama juga nih. Wah jangan deh gitu gitu. Ya kita kita survei sekeliling kita aja. Itu sebenarnya sudah sampling teman-teman. Kalau di istilah
di istilah riset itu sampling ya teman-teman. Wah, ini dari 10 teman yang gue tanyain atau saya tanyain, itu 5 udah di Kemenkumham nih. Oh, ya udah deh jangan di Kemenkumham. Karena kan sampling itu bisa merepresentasikan gambaran yang utuh gitu ya, yang lebih utuh dari keseluruhan pelamar. Makanya ada metode sampling kalau di istilah riset. Jadi kita riset aja sekeliling kita, teman-teman kita, keluarga kita gitu ya. Orang-orang yang belum kita kenal juga. Ya nanti iseng-iseng sambil ngobrol mau melamar di mana gitu. Atau teman sekelas kita misalkan teman-teman ikut les di Akses misalkan. Ya, rata-rata teman-teman sekelas mau lamar di mana nih. Nah, wah jangan deh kalau udah banyak ke situ sebaiknya kita mencoba yang lain supaya peluangnya lebih besar. Kemudian nah ini TMS. Nah, TMS di masalah administrasi juga menyesakkan hati. Kenapa? Karena itu tadi istilahnya kita kalah sebelum bertempur, sebelum berperang. Dari awal udah gagal lihat misalnya, ya istilahnya kita udah capek-capek belajar ya, serius mempersiapkan diri, tiba-tiba nggak lulus administrasi. Itu kan cukup menyesakkan juga. Jadi harus dipersiapkan betul dokumen-dokumennya, dibaca benar ya surat dari instansinya, apa saja yang mesti diupload ya di SSCASN, karena kan semua di satu kanal ya, yaitu SSCASN gitu ya. Sebelum diupload dilihat lagi sekali lagi apakah memang sudah memenuhi ketentuan. Kalau belum ya harus diperbaiki sampai memenuhi ketentuan. Nah, kemudian setelah itu banyak yang gagal juga di SKB atau karena SKB itu sangat rumit ya, lumayan sulit ya, materinya juga lebih diverse dan sesuai dengan bidang yang kita lamar ya. Jadi memang kalau diakses sendiri ya kita harus menyesuaikan pengajar SKB itu dengan formasi yang akan dia lamar, peserta lamar gitu ya. Jadi nggak bisa sembarang tutor juga gitu ya. Jadi tutornya memang kalau bisa harus sesuai japfung yang atau formasi yang dia lamar gitu ya. Karena memang itu yang akan ditanyakan seperti itu. Kemudian passing grade sudah saya sampaikan, kemudian overthinking ya, mudah panik, kurang percaya diri, overthinking itu yang sering banget dialami oleh peserta ujian CPNS ya. Kadang-kadang sampai gemeteran ya, sampai kikuk, grogi ya, pas ujian juga masih gemeteran atau masih kikuk ya. Jadi nggak bisa konsentrasi habis itu ya. Karena nggak bisa konsentrasi maka bisa nggak lulus ujian. Karena kepala akan blank, biasanya akan blank dan bingung gitu ya. Kemudian kurangnya dukungan dan motivasi. Nah, motivasi ini juga harus dilihat lagi gitu ya. Kita melamar CPNS itu dengan sepenuh hati atau tidak. Kalau nggak sepenuh hati ya sebaiknya jangan gitu ya. Karena memang ada beberapa orang yang jiwanya bukan di CPNS, tapi karena merasa disuruh orang tua atau keluarga atau apa, jadi dia terpaksa melamar CPNS dan akhirnya ya nggak lulus karena dia nggak ada motivasi mau belajar mau dan sebagainya. Dia hanya memang ingin menyenangkan sekitarnya aja gitu ya. Dan ini sangat disayangkan ya waktunya kan akan habis ya percuma saja gitu ya ikut ujian CPNS seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips ya dalam mencegah kegagalan seleksi. Jadi, ayo kita mulai belajar jauh-jauh hari sebelum ujian. Kak, tapi kan nggak ada kejelasan kapan pengumuman. Ya itulah uniknya. Itulah apa ya namanya ya perjuangannya. Jadi meskipun belum ada kejelasan yang pasti mengenai pembukaan CPNS 2025, ya kita selalu berkeyakinan aja dalam hati gitu ya. Insya Allah dibuka, insya Allah dibuka, insya Allah dibuka. Kalau saya sebagai PNS ya saya pernah saya juga di dalam sekarang ya pernah di dalam dan pernah ya sempat juga dengan teman-teman panitia dulunya. Sekarang sih sudah tidak lagi ya kalau sudah di dalam selalu melihat akan ada misalkan masalah pemotongan anggaran ini ada namanya mekanisme istilahnya ya APBNP, APBN perubahan. Jadi setelah ada pemotongan nanti dilihat lagi nah, Pak Presiden, Ibu Menkeu, para menteri yang lain, kepala lembaga dan sebagainya akan berdiskusi lagi biasanya. Ada rapat lagi biasanya, didiskusikan lagi. Ini ada anggaran yang masih lumayan banyak, tapi untuk apa misalkan seperti itu ya. Nah, dibuatlah APBN perubahan misalkan. Ini buat penerimaan aja nih misalkan. Nah, saya nggak tahu. Kayaknya sih memang sudah diposkan oleh Kemenpan RB ya. Sudah ada pos untuk penerimaan CPNS. Tapi saya nggak tahu itu masuk ke dalam istilahnya ke dalam efisiensi atau tidak. Karena kalau yang saya dengar di kantor saya juga itu kan lebih ke belanja pegawai apa lebih ke belanja barang, maaf bukan belanja pegawai, tapi belanja barang.
belanja barang, belanja modal ya. Ininya ya, mata anggarannya itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga akan mengerti. Jadi kalau belanja barang, belanja modal dan sebagainya, itu berarti tidak terkait dengan SDM biasanya. Jadi yang terkait dengan SDM itu namanya belanja pegawai. Nah, belanja pegawai itu ya gaji dan sebagainya komponennya ada di situ. Nah, kalau itu tidak terkena efisiensi, harusnya memang tetap ada penerimaan CPNS. Karena kan kalau nerima pegawai tentu ada, ya itu tadi, ada gaji dan sebagainya yang dihitung kan. Nah, karena belanja pegawai nggak terkena, mudah-mudahan penerimaannya juga nggak masalah gitu ya, tetap bisa dilaksanakan. Karena selama ini kan yang kita dengar adalah belanja barang, ATK dan sebagainya. Mungkin ada efisiensi untuk proses penerimaannya, saya nggak tahu. Nah, untuk proses penerimaannya, mudah-mudahan sih masih termasuk di dalam lingkup yang tidak terkena efisiensi, gitu ya, teman-teman. Kita lihat saja, mudah-mudahan. Terus juga nanti akan ada APBN, sekali lagi APBN perubahan, ya kita lihat aja. Kemudian, nah inilah pentingnya belajar jauh-jauh hari. Semakin banyak belajar, semakin mempersiapkan diri, maka peluang untuk diterima CPNS itu semakin besar ya saya lihat ya. Rata-rata kalau saya boleh ya lihat ya dari peserta akses trennya 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, mereka-mereka yang diterima adalah mereka yang memang sejak jauh-jauh hari itu sudah belajar dan mereka kritis rata-rata. Jadi kalau tutor ada salah ngomong atau salah menyampaikan sebagainya, mereka justru malah mereka mengkritisi gitu ya. Kak, ini kenapa jawabannya ini? Kenapa bukan yang ini? Kak, ini kok jawabannya ini? Nah, karena kekritisan itu, ya akhirnya juga mereka berhasil gitu ya. Karena memang mereka juga membaca di luar jam les, mereka juga belajar lagi sendiri ya secara mandiri dan sebagainya. Jadi tutor dengan ini bisa diskusi secara intens ya dengan peserta gitu ya. Jadi dengan jauh-jauh hari akhirnya juga siap ketika ujian gitu karena sudah hafal semua model soal gitu ya. Model soal, jenis soal dan sebagainya sudah dihafalkan gitu ya, seperti itu. Nah, kisi-kisi juga penting. Kalau belum ada kisi-kisi yang terbaru, ya nggak apa-apa. Digunakan aja yang kisi-kisi yang lama, yang terakhir ya. Karena biasanya tiap tahun kisi-kisi itu tidak berbeda jauh. Ya. Ya tetap kita pelajari yang terakhir gitu ya. Jadi pelajari yang 2024 kisi-kisinya apa aja. Nanti kalau ada yang baru baru kita update lagi. Kemudian gunakan strategi. Jadi mulai latihan tryout ya. Nah, latihan dengan timer ini kan tryout ya. Kebetulan kami di Akses ada itu. Kita punya namanya akses tryout ya dan isinya semua soal-soal terkait ini gitu ya. Terkait SKD ya. Jadi teman-teman bisa SKB pun kita sebenarnya ada beberapa tryout juga ya. Jadi bisa SKD dan SKB nanti. Seperti itu. Nah, itu juga dibuat platformnya di akses tryout itu mirip banget dengan yang BKN punya. Gitu ya. Jadi sudah terbiasa nantinya. Ketika di tes aslinya tuh udah kelihatan ya, udah terbiasa gitu ya. Kemudian persyaratan administrasi, nah itu tadi administrasi ternyata juga bisa menjadi hal yang menakutkan juga ya. Kadang-kadang orang justru malah paling banyak overthinking tuh di administrasi. Misalkan salah tanda tangan, waduh panik. Salah ngeprint, waduh panik. Salah ini. Ya padahal memang di suratnya nggak masalah, misalnya nggak ditulis gitu ya. Kalau meleset, salah, nggak lulus gitu ya. Tenang aja, yang penting tetap mengikuti ketentuan yang ada, tidak aneh-aneh, insya Allah lulus administrasi ya. Ini berdasarkan tahun lalu atau 2 tahun lalu, peserta paling banyak overthinking justru di administrasi menurut saya ya, seperti itu teman-teman. Kemudian pelajari kemungkinan pertanyaan SKB ya tadi ya, kalau memang sudah yakin SKB-nya udah mantap ya, baru kita mulai berpikir tentang SKB. Jadi SKD dulu baru SKB. Kemudian, nah ini juga penting banget supaya lulus administrasi dan supaya juga bisa bermain strategi memilih formasi. Pastikan formasi yang dipilih itu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Itu. Jadi yang paling penting kalau di CPNS adalah S1-nya apa, formasinya apa. Formasinya apa, mintanya S1 apa. Itu. Makanya kalau di SSCSN itu selalu dilihat pertama kali pendidikannya apa? S1, D3, SMA misalkan ya, atau S2 gitu. Terus baru yang sebelah kanannya S1 apa nih? S1 manajemen misalkan, ekonomi ya, manajemen.
Terus baru tuh diklik keluar semua ya, informasi yang tersedia, instansinya apa gitu ya. Jadi kalau di CPNS paling penting adalah kesesuaian antara background pendidikan, ijazah, dengan formasi yang dilamar. Inilah yang membedakan CPNS dengan P3K. Kalau P3K mungkin lebih kepada pengalaman kerjanya yang harus selaras, sedangkan kalau CPNS latar belakang pendidikannya dengan formasi yang dilamar. Seperti itu. Dan akreditasinya juga, tolong dilihat ya teman-teman. Akreditasi itu penting juga. Biasanya instansi-instansi tertentu meminta akreditasi minimal. Seperti itu. Kemudian tips lainnya, jangan mudah menyerah. Ah kak, saya udah 3 kali ikut CPNS, udah nggak mau ikut lagi dah. Jangan, kalau bisa, kalau teman-teman masih minat ya sekali lagi ya. Tapi kita kan nggak bisa maksa juga kan. Memaksakan hati juga nggak bagus gitu ya. Tapi kalau memang masih mau dalam lubuk hatinya masih mau jadi PNS, ayo lamar terus. Selama masih ada kesempatan, masih ada waktu, ayo kita lamar terus, jangan menyerah. Bahkan peserta kemarin ada yang pernah ngobrol sama saya offline ya, kelas offline, dia sudah 5 kali. Nah, ini baru yang keenam ini dia lulus. Jadi udah 5 kali ya. Pas banget umurnya udah hampir 35 lagi kan. Jadi dia sempat wah hampir putus asa ya, tapi saya semangati supaya tetap ikut dan alhamdulillah yang keenam lulus gitu ya. Kemudian bergabung dengan komunitas belajar. Nah, enaknya kalau les itu sama belajar sendiri adalah kalau les, kalau di kelas itu punya teman buat belajar. Bahkan kalau di peserta akses itu setelah selesai kelas pun kelasnya udah nggak ada jadwal lagi, tetap berkumpul nongkrong di kafe sambil belajar bareng, diskusi bareng gitu ya. Jadi meskipun udah nggak di kelas, tapi tetap belajar bareng dan bahkan sampai lulus pun masih saling ngontak. Dan ini bagus banget karena kita juga ada ikatan akses karena siswa akses itu lebih dari 10.000 ya masalah ya di total ya. Terus juga yang lulus sudah berapa ribu gitu ya. Jadi nanti untuk pengembangan karir itu sangat bagus karena sudah kenal kan. Wah, dia sudah menjadi kabak di mana, terus ada posisi kasubag yang kosong. Nah, ya udah saya angkat deh, kamu jadi kasubag saya misalkan. Pindah deh tuh, karena kan di PNS itu bisa lolos butuh ya. Apalagi kalau karirnya memungkinkan ya dia bisa lolos butuh. Walaupun sekali lagi di ini masing-masing instansi ada persyaratan. Misalkan 10 tahun nggak boleh pindah gitu ya. Tapi kalau masih satu instansi bisa. Satu instansi berbeda apa namanya berbeda direktorat, berbeda eselon 2 ya, berbeda tempat itu bisa pindah. Dengan mudah bisa pindah seperti itu. Apalagi sama-sama dulunya alumni akses gitu ya. Jadi wah ini dia naik jabatan duluan, kita bisa ikut naik jabatan gitu ya. Karena udah ada link istilahnya ya. Seperti itu. Terus latihan rutin ya, percaya sama kemampuan sendiri. Jangan sekali-kali ya saya maaf ya saya takutnya saya jarponi juga ya. Ya, isu ngajar udah isu ngelakoni. Tapi sekali lagi jangan mencederai integritas kita ya teman-teman ya. Jadi belajar dengan serius, jangan menggunakan joki ya teman-teman. Karena beberapa kali ketangkep tuh di ujian SKD ya pakai joki. Terus juga ada kepean ya, contekan dan sebagainya. Ya itu. Jadi kalau bisa percaya sama kemampuan sendiri, saya yakin juga teman-teman akan lulus kok. Sepanjang teman-teman belajar serius. Ya. Kemudian jangan lupa selalu berdoa. Ini paling penting juga ya teman-teman ya. Jadi berdoa itu adalah esensial, penting banget karena ya kita sudah berupaya, kita sudah secara dunia berusaha ya semaksimal kita. Tapi yang menentukan ya tetap Tuhan gitu ya. Tuhan yang menentukan gimana Tuhan mengizinkan atau tidak kita lulus seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Ini program diakses mungkin lebih eh, bisa disampaikan oleh Kak Askia. Nah, saya hanya sampai slide ini terkait dengan tips-tips untuk bagaimana mencegah kegagalan dalam seleksi CPNS berikutnya. Insya Allah 2025 akan dibuka. Ya, kita doakan akan dibuka segera setelah yang 2024 selesai, P3K selesai, setelah itu PTK kedinasan dibuka selesai, baru CPNS 2025 dibuka. Saya masih info-info dengar-dengar dari teman di kantor itu akhir tahun ya. Kemungkinan ada akhir tahun. Jadi mari kita berdoa semoga ada pembukaan lagi CPNS 2025. Terima kasih ya. Ya, mari kita belajar bersama. Semoga dilancarkan segala niat baik kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke Kak Askia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak terima kasih banyak Katri. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Boleh ditanyakan secara langsung melalui audio atau mau ditanyakan lewat kolom chat. Amin, katanya. Semoga lulus CPNS 2025. Amin. Ya, kita doakan semua ya Kak Askia ya. Yang ada di Ya, dalam Zoom amin. ini kita doakan lulus semua menjadi CPNS 2025. Oke. Baik, jika teman-teman tidak ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan di grup chatnya aja. Kalian sudah tahu kan ya nama grupnya kan ya. Kalian kan sudah masuk juga grupnya, nanti kalian bisa tanyakan lewat grup chatnya. Oke, sebelum kita mengakhiri webinar hari ini, aku ingin menyampaikan nih informasi penting untuk teman-teman bahwa kelas online, karena tadi seru ya sama Katri dijelaskan, mudah dipahami juga. Nah, untuk teman-teman nih, yang ingin ketemu lagi sama Katri, kita akan segera dimulai kelas online-nya pada akhir bulan ini. Dan untuk paket mandirinya kita sendiri sedang ada promo gratis kelas TIU 2 sesi. Jadi jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dan sekali lagi aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Tri atas paparan yang sangat bermanfaat mengenai bedah hasil CPNS 2024 dan juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan bagaimana cara sukses menghadapi seleksi CPNS 2025. Kami yakin atau kita yakin informasi yang telah dibagikan akan sangat membantu teman-teman sekalian semua dalam mempersiapkan diri dengan lebih matang untuk ujian CPNS yang akan datang. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan strategi yang efektif untuk meningkatkan peluang kesuksesan yang di seleksi CPNS tahun ini. Nah, aku juga ingin mengingatkan untuk selalu terus belajar dan berikhtiar dan jangan lupa untuk mengikuti informasi terpenting terkait CPNS yang akan datang dan jangan ragu untuk menghubungi atau nanya-nanya diskusi di grup atau mengikuti media sosial kami terkait informasi lebih lanjut dan ingin mempersiapkan lebih baik dengan bimbingan belajar kami. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga sukses selalu menyertai teman-teman sekalian dalam perjalanan menuju kesuksesan di seleksi CPNS yang mendatang. Selamat sore dan sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Pada webinar ini aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kak.